Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Oke, ketemu lagi dengan Bu Endah. Dan kali ini Bu Endah mau menjelaskan materi fisika kelas 9 tentang transformator atau trafo. Apa itu transformator? Transformator atau trafo adalah alat untuk menaikkan atau menurunkan arus listrik, arus bolak-balik AC dari tegangan rendah menjadi tinggi atau sebaliknya dari tegangan tinggi menjadi tegangan rendah. Oke, untuk bagian-bagian trafo terdiri dari dua bagian, yaitu inti besi dan dua kumparan. Nah, untuk dua kumparan, ini adalah kumparan input atau masukan dan kumparan output atau keluaran. Nah, kumparan input atau disebut kumparan primer itu biasanya dihubungkan dengan sumber tegangan, atau kalau digambar biasanya dihubungkan dengan tanda seperti ini. Sedangkan output atau kumparan sekunder dihubungkan dengan alat listrik yang kita gunakan, bisa lampu, bisa kipas angin, atau biasanya digambarkan dengan hambatan R atau gambar seperti ini, atau ya itu adalah ciri-ciri dari kumparan sekunder. Oke, untuk gambarnya adalah seperti ini ya teman-teman. Ini trafo, ini adalah kumparan primer, ini adalah kumparan sekunder, ini adalah inti besinya. Oke. Nah, untuk jenis trafo ada dua jenis trafo, yaitu trafo step up, yaitu fungsinya menaikkan tegangan. Menaikkan tegangan berarti phase sekundernya lebih besar. Jadi PP lebih kecil daripada V sekunder, NP lebih kecil daripada N sekunder. Untuk I-nya kebalikan, IP lebih besar daripada E sekunder. Nah, untuk yang kedua yaitu trafo step down, yaitu fungsinya menurunkan tegangan. Karena menurunkan tegangan berarti V sekundernya lebih kecil. Dalam artian VP lebih besar daripada VS, NP lebih besar daripada NS, I-nya kebalikan, IP lebih kecil daripada IS. Oke. Nah, untuk rumus-rumusnya, untuk trafo ideal, kita akan berlaku rumus VP per VS sama dengan NP per NS, dan IP per IS sama dengan NS per NP. Atau kalau misalnya kita gabungkan persamaannya jadi satu, jadi NP per NS sama dengan VP per VS sama dengan IS per IP, di mana N itu adalah jumlah lititan, V adalah tegangan, I adalah kuat arus. Ya, tegangan satuannya volt, kuat arus satuannya ampere. P dan S, P menunjukkan kalau dia primer, S itu menunjukkan kalau dia sekunder. Ya. Nah, untuk trafo ideal, PP sama dengan PSP itu adalah daya ya teman-teman. Daya primer sama dengan daya sekunder, dimana PP itu sama dengan VP kali IP dan PS adalah VS kali IS. Untuk P satuannya adalah watt. Oke ya. Nah, untuk trafo efisiensi, kalau trafo efisiensi akan berlaku persamaan NP per NS sama dengan VP per VS, tapi tidak sama dengan IS per IP. Dan untuk trafo efisiensi, nilai PP daya primer lebih besar daripada PS. Untuk rumus PP dan PS-nya sama, itu PP sama dengan VP kali IP, PS sama dengan VS kali IS. Dan untuk trafo efisiensi nanti ada penghitungan besarnya efisiensi transformator, yaitu rumusnya PS per PP kali 100%. Gitu ya. Oke. Sekarang penggunaan trafo dalam kehidupan sehari-hari. Trafo bisa digunakan untuk power supply ya. Terus adaptor penyara arus, transmisi listrik jarak jauh, dan alat-alat elektronika seperti radio, tape, TV, dan lain-lain. Oke. Kemudian kita akan bahas tentang transmisi jarak jauh. Transmisi jarak jauh adalah untuk mengalirkan arus listrik dari pembangkit listrik yang letaknya biasanya jauh dari pusat kota. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah meningkatkan tegangan. Dan karena dengan meningkatkan tegangan, maka kuat arus yang mengalir kecil, sehingga kita bisa menggunakan kabel-kabel yang kecil dan harganya lebih murah sehingga lebih ekonomis. Nah, prinsipnya seperti ini. Ini adalah pembangkit listrik. Pembangkit listrik mengeluarkan arus dengan tegangan tertentu yang biasa dipakai. Contohnya dipakai di dalam industri, gardu, atau di dalam rumah tangga. Kalau di dalam rumah, alat-alat rumah tangga itu V yang dipakai adalah 220 volt. Di sini dikeluarkan arus listrik dengan tegangan 220 volt misalnya. Kemudian dinaikkan tegangannya dengan menggunakan trafo step up, sehingga tegangannya menjadi naik. Kalau teman-teman tahu, pernah lihat ada menara listrik terus tulisan tegangan tinggi. Nah, nanti dihubungkan dari tegangan tinggi yang satu ke menara tegangan tinggi yang lain. Nah, dihubungkan. Kemudian jika sudah mau dipakai dari menara tegangan tinggi, arusnya diturunkan lagi tegangannya menggunakan trafo step down, baru dialirkan
sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya untuk industri besar, pabrik, diturunkan sampai 33 kV. Udah. Nah, kalau misalnya pakai industri ringan yang biasanya pakai 11 kV, berarti diturunkan lagi dengan menggunakan trafo step down. Nah, kalau misalnya ke gardu induk, berarti diturunkan lagi menggunakan trafo step down lagi tegangannya, dan mau ke dalam rumah tangga dari gardu induk ke dalam rumah, sebelum dialirkan ke rumah-rumah diturunkan lagi tegangannya sesuai dengan alat-alat yang ada di dalam rumah tangga dengan menggunakan trafo step down. Keuntungan apa sih adanya transmisi jarak jauh? Keuntungannya adalah, nah di sini arus yang timbul itu kecil, arus yang antar satu tiang ke tiang lain dihubungkannya itu dengan arus yang kecil. Kenapa arusnya kecil? Kan dayanya tetap, daya yang dihasilkan tetap, sedangkan tegangannya ditinggikan. Nah, dinaikkan tegangannya, daya tetap, tegangannya tinggi, maka arus yang timbul kecil. Nah, kalau arus yang timbul kecil, maka lebih ekonomis karena bisa menggunakan kabel yang kecil, di mana harganya lebih murah. Terus kalau misalnya arus yang mengalir lewat kabel-kabel tegangan tinggi itu arusnya kecil, maka energi yang hilang menjadi panas dalam perjalanan juga relatif kecil, begitu. Oke. Sekarang kita lanjut ke perhitungan untuk trafo. Nah, sekarang kita ke contoh nomor 1. Sebuah trafo mempunyai perbandingan jumlah lilitan primer dan sekunder 1:5. Arus yang masuk ke dalam trafo 1 ampere, tegangan sekunder 40 volt. Tentukan tegangan yang masuk dan arus yang keluar dan jenis trafo yang dipakai. Nah, di sini diketahui NP banding NS itu adalah 1:5. Nah, arus yang masuk berarti I primer ya. I primernya adalah 1 ampere. Tegangan sekunder berarti V sekundernya adalah 40 volt. Tentukan tegangan yang masuk. Berarti V primernya ditanya, arus yang keluar berarti I sekundernya ditanya, dan jenis trafonya. Jenis trafonya juga ditanya. Oke. Nah, di sini tidak dibilang adanya efisiensi. Karena tidak dibilang adanya efisiensi, maka kita asumsikan trafonya adalah trafo ideal. Sehingga persamaan yang dipakai adalah VP per VS sama dengan NP per NS sama dengan IS per IP. Tinggal kita masukkan ya teman-teman. VP-nya nggak tahu, VS-nya 40 sama dengan NP per NS-nya udah langsung diketahui 1:5, 1/5. IS-nya tidak diketahui, IP-nya 1 ampere, begitu. Nah, untuk mengerjakannya, kita kerjakannya dua-dua ya teman-teman. Nah, nih kita pakai yang ini, berarti VP per 40 sama dengan 1/5. Tinggal kali silang, berarti 5 kali VP sama dengan 40. Sehingga didapat VP-nya adalah 40 bagi 5 sama dengan 8 volt. Begitu. Itu adalah VP-nya. Nah, kemudian kita pakai persamaan yang kedua. 1/5 sama dengan IS per 1. Berarti 1/5 sama dengan IS per 1. Oke, tinggal kali silang. 5 kali IS sama dengan 1 kali 1, 1. Sehingga didapat IS-nya adalah 1/5 ampere. Oke. Nah, kemudian kita harus menentukan jenis trafo yang dipakai. Dari sini kita tahu ya teman-teman, NP banding NS 1:5. Berarti NS-nya lebih besar, berarti NP-nya lebih kecil. NP lebih kecil daripada NS atau NS-nya lebih besar. Dan berarti VP-nya 8, VS-nya 40. Berarti VP-nya juga lebih VP-nya lebih kecil atau VS-nya lebih besar. Nah, di sini kita tahu VS-nya lebih besar, berarti menaikkan tegangan. Jadinya kita tahu bahwa trafonya adalah trafo
Karena dia menaikkan tegangan, maka kita tahu trafonya adalah trafo step up. Jadi menaikkan tegangan, jenis trafonya adalah trafo step up. Gitu ya. Itu adalah contoh soal yang pertama. Oke. Sekarang kita ke contoh soal yang kedua. Sebuah trafo mempunyai efisiensi 90% dengan perbandingan lilitan primer dan sekunder 1:4. Saat trafo dihubungkan dengan lampu 50 watt dengan tegangan 110 volt, maka lampu menyala normal. Tentukan tegangan primer, perbandingan kuat arus primer dan kuat arus sekunder. Oke. Nah, dari sini apa yang diketahui? Kita tahu efisiensinya adalah 90%. Oke, efisiensinya 90%. NP per NS-nya, NP banding NS-nya, NP banding NS-nya diketahui 1:4. Dihubungkan dengan lampu berarti sekunder. 50 watt berarti P sekunder. P sekundernya adalah 50 watt. Dengan tegangan 110, berarti tegangan berarti V ya. Berarti V sekundernya adalah 110 volt. Yang ditanya adalah tegangan primer, berarti V primernya berapa? Perbandingan kuat arus primer, berarti kuat arus itu I, berarti I primer banding sama I sekunder. Nah, ini yang ditanya. Oke ya. Nah, sekarang kita dari sini teman-teman kita bisa kerjain. Oke, apa itu tadi rumus efisiensi? Nah, efisiensi rumusnya adalah PP per PS kali 100%. Ya, di sini efisiensinya diketahui 90%. Berarti 90% sama dengan PP-nya nggak tahu, per PS-nya 50 dikali 100%. Nah, perhatikan nih tanda persennya bisa teman-teman coret. Nah, ini 100 dibagi 50, ini dapat 1, ini dapat 2. Sehingga kita bisa tulis perhitungannya menjadi 90 kali PP kali 2, 2 kali PP. Nah, sehingga kita bisa hitung PP-nya. Maaf, ini Wenda kebalik ya teman-teman. Tadi kita tulis rumusnya, efisiensi itu adalah PS per PP kali 100%, karena PS itu pasti lebih kecil ya. Maaf, jadi ini 90% sama dengan PS-nya 50 per PP dikali 100%. Itu ya. Nah, tanda persennya bisa dicoret, sama cara mengerjakannya berarti 90 sama dengan 50 dikali 100 berarti 5000 per PP. Ini tinggal kali silang ya teman-teman. Teman-teman kali silang berarti 90 kali PP sama dengan 5000. Kan? Sama dengan 5000. Sehingga mencari PP-nya 5000 dibagi 90. Ada yang bisa dicoret? Nih coret ya teman-teman. Jadi 500 per 9. Oke. Jadiin kita jadikan pecahan campuran 500 per 9 adalah 55 per 9 watt. Itu adalah PP-nya. Oke. Nah, yang ditanya adalah VP.
Oke. Nah, dari dulu tadi kita udah tahu NP banding NS-nya adalah 1:4. Kita tulis dulu rumusnya ya teman-teman. NP per NS sama dengan VP per VS. NP per NS-nya adalah 1:4 atau 1/4. VP-nya kita lihat. VP-nya nggak tahu, VS-nya 110. VP-nya nggak tahu, VS-nya 110. Oke, tinggal kali silang. 4 kali VS sama dengan 110. Sehingga VS-nya kita bisa hitung 110 dibagi 4. Nah, kita hitung ya teman-teman, 110 dibagi 4 hasilnya adalah 27,5 volt. Itu adalah VS-nya. Nah, sedangkan yang ditanya adalah, maaf, ini VP ya teman-teman, yang di atas VP, berarti ini VP, ini VP ya, berarti VP-nya adalah 27,5 volt. Kemudian yang ditanya lagi adalah IP dan IS. Nah, dari mana kita mengerjakannya? Sedangkan kalau persamaan ini, kalau ada efisiensi ini tidak sama dengan ya, tidak sama dengan IS per IP. Kita mengerjakannya dari P. Kita mengerjakannya dari P. Nah, kita tahu PP itu rumusnya adalah IP kali VP. Nah, tadi kita udah tahu PP-nya adalah 500/9. Berarti 500/9 sama dengan IP-nya nggak tahu dikali VP. VP-nya berapa? VP-nya adalah 27,5. 27,5. Berarti mencari IP-nya adalah 500/9 dibagi 27,5. Tinggal kita hitung ya teman-teman. 500/9 dibagi 27,5. Hasilnya adalah teman-teman bisa hitung ya, jadi 500/9 dibagi 275/10. Nah, nanti teman-teman tinggal hitung. Jadi 500 dibagi 9 dibagi 27,5. Hasilnya adalah 200/99. 200/99. Kalau teman-teman ubah jadi pecahan campuran adalah 22/99 ampere. Itu adalah IP-nya. Sedangkan untuk menentukan IS-nya berarti kita dari PS. PS sama dengan IS kali VS. Tadi PS-nya berapa? Nah, di sini PS-nya adalah 50 watt. Tinggal kita masukkan 50 sama dengan IS-nya berapa? IS-nya kita belum tahu, sedangkan VS-nya adalah 110. Oke, jadi IS-nya kita nggak tahu, VS-nya adalah 110. Berarti mencari IS adalah 50/110. Nah, ini tinggal dicoret. Jadi IS-nya adalah 5/11 ampere gitu. Oke ya. Terus kalau misalnya ditambahin nih teman-teman, jenis trafonya trafo apa? Nah, dari ini kita tahu lilitan primer sama lilitan sekundernya lebih besar. Oke, sekundernya lebih besar, berarti
N primer lebih kecil daripada N sekunder. N sekundernya lebih besar, berarti V primernya juga lebih kecil daripada V sekunder, atau V sekundernya lebih besar. Kalau V sekundernya lebih besar, berarti trafonya adalah trafo jenis step up, begitu, karena keluarnya lebih besar. Gitu ya teman-teman. Oke. Oke, kalau begitu penjelasan Bu Endah tentang trafo cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.